Pak Camat sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore ini. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ada dari Kepala Bulog Parepare serta jajarannya yang hadir. Yang saya hormati dari BPS, Ibu dari BPS saya hormati. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial dan Ibu Anissa, ya. Ya, saya hormati. Ya, saya hormati dari Ketapan Pak Idris serta jajarannya. Saya hormati ada Camat Bacukiki Barat, Camat Bacukiki, Camat Ujung, dan Camat Soreang. Saya hormati ada tenaga ahli kita, jadi kami mengundang juga tenaga ahli untuk memberikan nanti pandangannya terkait permasalahan ini. Yang saya hormati ada masyarakat, masyarakat Lemoe, beserta juga Bang One, Ketua RW ya, Ujung Bulu yang hadir dalam pertemuan ini. Yang saya banggakan dan saya hormati teman-teman Komisi 2, ada Bapak Sape sebagai Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi Kerabat, dari Partai PKS, dari Dapil Bacukiki Barat. Saya hormati Ibu Haji Asmawati Zainuddin dari fraksi Nasdem, beliau Dapil Soreang. Dan saya hormati ada Ibu Haji Farida dari fraksi Kerabat juga, Bu ya, Gemoy, dari Gemoy, dari Partai Demokrat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi beberapa waktu yang lalu ada beberapa masyarakat yang datang ke DPRD dan langsung ketemu dengan saya mempertanyakan masalah pembagian beras cadangan pemerintah ini, yang dimana mereka bahwa selama ini ada yang beberapa yang sudah dari tahun ke tahun dapatkan, tetapi ternyata tahun ini hilang namanya. Dan begitu juga ada beberapa RT termasuk Pak Bang One ini yang memprotes yang terkait data ini. Data ini sumbernya dari mana? Karena itu kemarin memang kami Pak juga sudah hubungi Dinas Sosial, saya sendiri telepon, dan data ini memang mereka juga tidak tahu bahwa data ini dari pusat. Pak Idris juga sempat kemarin saya telepon minta penjelasan karena di bawah ini Pak sudah ribut ini terkait pembagian beras ini. Jadi kami minta, beliau mengatakan bahwa kami Ketapan Pak tidak dilibatkan. Persoalan data itu sudah ada di dari Bulog katanya, dan dengan BPS. Kemudian begitu juga camat Pak, camat ini dan kelurahan ini kasihan, mereka jadi bulan-bulanan Pak. Bahkan mereka ini orang-orang yang tertuduh bahwa ini mungkin camatnya, mungkin kelurahannya yang menghapus nama kami Pak. Kan ada yang laporkan, dan lebih-lebih juga RW-RT-nya ini Pak, ini dilapor ke DPR bahwa mereka ini Pak yang coret nama kami sehingga tahun ini tidak dapat, ya dikait-kaitkanlah masalah politik. Oleh karena itu kami DPR mengundang semua yang terkait, ada Bulog, ada Ketapan, ada BPS dan kecamatan. Kita ingin duduk bersama untuk melihat persoalan ini sehingga persoalan ini tidak akan terulang kembali. Karena sebenarnya kami ini Pak DPR agak kecewa sebenarnya persoalan ini, karena dari tahun ke tahun ini sering terjadi, dan beberapa kali kita panggil minta supaya ini persoalan ini jangan terulang lagi, dan tolong pembagian beras ini betul-betul tepat sasaran. Tapi nyatanya faktanya di lapangan Pak ya, dan ini bukan mengada-ada Pak ya, bahwa ada orang, ini kan bantuan untuk orang miskin Pak ya, yang tidak mampu ya. Dan saya bisa buktikan Pak bahwa ini ada orang orang yang mestinya tidak
mendapatkan, dia mendapatkan. Ada orang yang mestinya dia dapat, dia tidak dapat, Pak. Dan kalau dilihat secara fakta di lapangan, ya kasihan. Bayangkan kalau mereka janda, tidak ada pencari nafkahnya lagi, suaminya tidak ada beberapa anaknya di tanggungan. Tapi ini teman dapat bantuan dan dia ajak mau menjadi penonton. Orang-orang di sekitarnya itu dapat bantuan. Dan kalau dilihat secara fisik, ini orang luar biasa. Masih mampu bekerja dan secara kehidupannya luar biasa. Dan saya ambil contoh saja keluarga saya, Pak. Ya. Orang tua saya dapat, Pak, beras ini. Jadi saya kaget juga kemarin. Jadi sampai ada cerita bahwa pantasan dia dapat karena anaknya wakil ketua DPRD. Saudara saya dapat, Pak. Padahal saudara saya ini orang mampu. Orang mampu dan kuat kerja, tapi dia dapat. Ya, maka saya kemarin ya, cobalah jangan diambil. Kasih saja orang yang yang membutuhkan orang. Ada orang lebih yang membutuhkan ketimbang daripada kita. Ini salah satu contoh, Pak. Jadi ini bukan hal yang mengada-ngada, ini faktanya seperti itu, Pak, di lapangan. Kan ini ada masyarakat ini, Pak. Kalau dilihat secara kehidupan mereka ini yang datang, Pak, miris kita lihat, Pak. Dan mereka memang berhak sebenarnya mendapatkan. Dan mereka kasihan, Pak. Mereka orang yang tidak mampu dan dulu dapat, Bu, ya. Mereka dulu dapat, tapi sekarang ini hilang datanya. Ya, orang di sekelilingnya itu dapat. Ada undangan. Jadi mereka sempat datang di Rujak, Pak. Kami ini ada pembagian beras ini. Saya kaget juga pembagian beras apa ini? Pembagian cadangan pembagian beras cadangan pemerintah ini ya, BCP ya, dibagikan. Jadi kami akan saya sampaikan, kita akan undang semua yang terkait. Mungkin saya kasih dulu kesempatan Ibu menyampaikan, atau Bapak menyampaikan dengan ada pembagian beras ini Bapak tidak dapat. Ya, silakan Pak. Mungkin ada hal yang mau disampaikan ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Itu kita silakan tindas kita dulu. Sebelah watang. Ya, tepat bawah itu. Namun bicara gigi ya, nanti kalau nanti kita terjemahkan. Ya. Ya, tolong dibantu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama Samsu Pak dari Demoy. Yang kami mau pertanyakan, Pak, Kang dari tahun-tahun sebelumnya selalu dapat, Pak. Kenapa tiba-tiba, Pak, tidak dapat? Pas dicek di kelurahan, katanya datanya tidak ada. Sama ibu-ibu semua ini dibawa kakaknya ke kelurahan, bilang datanya tidak ada. Yang itu saya mau bertanya, Pak. Ya. Jadi mereka ini, Pak, masyarakat yang langsung sendiri merasakan bahwa bantuan ini dianggap bahwa tidak tepat sasaran. Karena mereka sebenarnya sangat berhak untuk mendapatkan, Pak. Tapi ya kita sesalkan mereka hilang datanya sehingga kemarin pergi di kelurahan. Nah, inilah yang kita mau tahu. Ini datanya ini sumbernya dari mana? Ya. Karena kita sudah tanya RW-RT-nya tidak mengapa. Ini kami, Pak, tidak tahu ini. Jadi kasihan, jadi sama, Pak, ya. Sekarang itu bantuan terkait masalah Satgas di atas itu di rapat paripurna itu menghilangkan peran RW-RT dalam penyaluran bantuan. Nah, saya lihat ini juga sama kasus ini, menghilangkan peran RW-RT dalam penyaluran bantuan. Ya, sehingga banyak di antara masyarakat itu yang tidak mendapatkan. Padahal kalau kita lihat bantuan BCP ini, Pak, surplus, Pak, ya, bantuannya ini ya. Dan cadangan sekitar 3,7 ton, Pak, ya. Juta ya. Ya, luar biasa. Dan ini baru tahun ini kita surplus anunya. Tapi nyatanya masih banyak masyarakat yang kecewa terhadap pembagian ini, Pak. Ada yang mau disampaikan, ya? Silakan dulu, Sape. Ini Pak Sape ini, Pak, ini walaupun saya persilahkan duluan karena dia mantan RW. Jadi dia betul-betul rasakan bagaimana penderitaan masyarakat di bawah itu. Jadi beliau sebelum jadi anggota DPR, beliau ini ada RW. Silakan Pak Sape. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati pimpinan DPRD, tentunya ini Wakil Ketua 2 sebagai Koordinator Komisi 2 DPRD Kota Parepare. Ada Ibu Kakak Aji Asmawati, ada Ibu Aja Parida sebagai anggota DPRD Komisi 2. Tentunya ada staf ahli kami, tenaga ahli DPRD, Bapak Prof. Dr. Haji Bater Tijang, ada Bapak Iqbal Halik, dan camat, kepala bulog, kadis sosial beserta staf dari Ketapang BPS. Oke, makasih. Jadi kalau berbicara persoalan seperti ini, ngeri-ngeri sedap ini Pak. Pengalaman saya jadi RW 8 tahun, terkadang jadi anjing. Kenapa seperti itu? Karena ketika ada hal yang seperti ini, masyarakat yang merasa dirugikan itu Pak, spontan mulutnya keluar, dan itu dimaklumi. Apalagi kalau tiba-tiba dihilangkan namanya. Informasi yang terakhir saya terima, kalau Bulog dapat data dari BPS, kemudian saya dapat informasi bahwa ada perbaikan data di TKS. Betul gak itu Bu? Izin Pak, cerita terkait dengan DTSN ini cukup panjang Pak kalau kita runut. Jadi kalau saya cuma bertanya, ada pembaruan data? Ada pembaharuan data dan saat ini memakai data DTSN. DTKS sudah tidak ada Pak. Ada. Iya. Sekarang DTSN, data tunggal sosial ekonomi. Oke, pemutakhiran ya? Pemutakhiran data. Oke. Kalau dari Dinas Sosial, mohon maaf, tapi selama ini data yang dari Dinsos, menurut informasi yang kami terima, baik dari kelurahan maupun dari masyarakat, nama yang terdaftar sebagai peserta DTKS yang data lama umumnya akan disampaikan dari Dinsos bahwa itu bukan kami yang melakukan mengeluarkan data tersebut, tetapi secara sistem, karena mungkin dalam daftar keluarga sudah ada anak yang bekerja di perusahaan, atau sudah anak yang mungkin datanya lebih baik nih pendapatan ekonominya, sehingga secara otomatis datanya bisa keluar. Betul atau tidak itu? Betul atau tidak? Dijawab betul atau tidak? Baik Pak, khusus untuk perubahan data yang dari DTKS menjadi DTSN, itu ada 3 perpaduan data dari Reksosek, DTKS sendiri, dan P3KE. Jadi itu sekarang yang datanya yang ada di Dinas Sosial seperti itu modelnya, perpaduan data. Oke. Ya. Ya. Bagaimana dengan hasil muskel kelurahan? Ini kan dalam muskel kelurahan diberi kesempatan RW/RT untuk mengajukan masyarakatnya agar kiranya terdaftar sebagai DTSN. Tapi Pak, khusus DTSN itu beda dengan DTKS. Kalau DTKS kemarin hanya orang-orang yang dianggap tidak mampu yang ada di dalamnya. Berarti bukan DTKS yang dirubah jadi DTSN? Bukan, ada perpaduan data. Kalau data DTKS yang dihilangkan ini bagaimana Ibu BPS? Sekarang kan istilahnya DTS. Nah, masyarakat yang terdaftar sebagai DTKS tidak menutup kemungkinan langsung terdaftar di data DTSN. Ya. Semua Pak, termasuk kita semua yang warga Parepare, yang membedakan ada namanya desil, tingkat kesejahteraan. Iya, paham. Bagaimana ini yang masuk DTKS tiba-tiba hilang karena berubah sistem jadi DTSN ini? Iya Pak, izin Pak. Jadi di 2023 lalu kan ada Reksosek Pak ini ya, izin. Reksosek ini kemudian di tahun 2024 diperbaharui. Verifikasi. Baru 2024 clear. 2024 kemudian di awal 2025 ini ada pemadanan data dari khususnya 3 data. Data Reksosek, data DTKS, data P3KE. Boleh dijelaskan ketiganya? Oke, baik. Data Reksosek adalah data dari hasil lapangan BPS tahun 2022-2023 yang hasilnya melalui pendataan lengkap registrasi sosial ekonomi. Ada 3 program ya, data sensus saja, tidak mengacu kepada data sensus. Tidak Pak, pendataan Pak. Pendataan memang khusus untuk DTSN. Iya betul, pendataan untuk
Tapi tunggu dulu. registrasi Santai sosial dulu. ekonomi. Ini BPS melakukan pendataan, konfirmasi dengan pemerintah daerah atau tidak? Konfirmasi, Pak. Oh, Pasti. konfirmasi. Karena Didampingi atau tidak? didampingi dan ada yang namanya FKP, Pak, di akhir. Yang Forum mendampingi dari pemerintah dinas apa? yang mendampingi kami koordinasinya, mohon maaf kalau di sini mungkin koordinasinya dengan dinas sosial barangkali. Dari dinas sosial Pasti mendampingi ada. Pak? Jangan barangkali Bu ya. Sosek. Jangan Tunggu dulu, santai-santai. Saya akan supaya ini Tidak. kelar, supaya tidak menjadi Ada, Pak. bumerang saling melempar kesalahan. Ini kita mau temukan titik temunya bagaimana supaya lebih baik. Kalau dinas sosial Pak, apakah betul mendampingi BPS? Mohon maaf, ini mendampingi ini dalam hal seperti apa, Bapak? Mendampingi dalam hal pendataan. Olehnya itu dari dulu saya dulu mantan RW. Siap, Pak. Bahkan saya pernah kerja di BPS. Iya, Pak. Saya betul. sosioekonomi loh. 2016 berarti, Bapak. 2016. Oke, ya. siap. Jadi maksud sampai saat ini dan belum pernah direalisasi oleh pihak BPS ketika melakukan pendataan sedini mungkin tolong disampaikan pemerintah kota agar kiranya pemerintah kota melakukan pendampingan kepada BPS. Mohon maaf Bu, penyampaian masyarakat tidak 100% akurat kepada Bapak Ibu. Pertama, tingkat sosialisasi BPS melakukan pendataan itu minim. Terkadang masyarakat mempunyai rasa takut untuk mengungkap suatu kebenaran pada saat pendataan. Itu konsep pertamanya. Tidak masuk logika kalau di Kota Parepare ini bahkan data yang gugur sekarang ini untuk mendapatkan raskin yang menggunakan APBN ini yang menjadi kisruh ke bawah karena tiba-tiba namanya hilang tanpa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPS yang sudah melakukan pendataan. Oke, baik, Pak. Masih ada tadi kelanjutannya, Iya. izin ya, Bapak. Dari Reksosek tadi di 2023, kalau secara pendampingan turun lapangan, petugas kami satu-satu didampingi oleh pemerintah kota, itu tidak ada, memang benar. Tapi secara dukungan dari wali kota atau dari dinas, itu pasti ada. Kegiatan pendataan bahkan didukung oleh Kemendagri. Seperti itu tahun 2023. Di tahun 2023, tahun yang sama, itu ada kegiatan lanjutannya Reksosek, forum konsultasi publik yang diadakan di seluruh kelurahan yang melibatkan RW dan RT-nya, Bapak. Pernah Pak. Ini RW loh Bu. Iya, siap Pak. Boleh Pak. Pernah Bapak. Pernah nggak? Sampai di tingkat kecamatan. Kalau Bang Mone pernah ikuti? Kalau tidak pernah dipanggil, kami karena ada tanda tangannya, Pak, itu. Enggak, Ada ini tanda dulu, tangannya, ya. Pak. Supaya tidak tenggelam ini masyarakat ini. Kita kan mau tahu ini persoalan pembagian beras ini. Yang kita mau tahu ini datanya dari mana. Iya. Betul. Ya, nanti ujungnya sampai ke situ. Saya kira dibicara ini kan ujungnya ini. Jelaskan dulu. Baik, Ya. dari FKP itu selesailah data Reksosek yang kemudian diserahkan kepada Bappenas. Bappenas. Iya, betul. Menjadi datanya Bappenas. Di 2024, Bappenas sepertinya karena kami sudah tidak memiliki hak terhadap data tersebut, sudah diserah terimakan oleh BPS kepada Bappenas. Bappenas kemudian yang mengelola data tersebut di 2024. Nah, selanjutnya di 2024 itu ada dilaksanakan kegiatan seperti P3KE, DTKS dan lain sebagainya, itu di bawah kewenangannya Bappenas. Setelah itu awal 2025 berdasarkan perintah dari Presiden ada pemadanan 3 data yang seperti yang saya sampaikan tadi. Stop Ya. dulu. Jadi data dialihkan ke Bappenas. Bukan Kalau dialihkan, memang yang memiliki hak atas data itu Bappenas. setelah melakukan pendataan, maka hasil daripada pendataan ini dilimpahkan ke Bappenas. Diserahkan. Diserahkan. Iya, Jadi betul. bukan lagi kewenangan BPS ya. Bukan, Bapak. Bulog dapat data dari mana? Sebagai data pengganti? Izin Pak dari Kemensos. Ya, Kemensos. dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Langsung Pak. Ya. Dari Kemensos. Kemensos dan Bappenas Pak. Oh, bukan dari BPS ya? Enggak. Bukan. Bukan Pak. Kemensos dan Bappenas. Oh. Ya, lanjut Ibu. Oke, baik Pak. Jadi di awal 2025 perintahnya Presiden untuk menyatukan seluruh data itu. Jadi ada data Reksosek, DTKS miliknya Kemensos.
Kemudian ada P3KE miliknya Dinas Sosial. Kementerian ini PMK. Menko PMK. P3K miliknya Dinsos. DTKS miliknya Kemensos. Kemudian data P3KE terkait dengan kemiskinan ekstrim. Ya. Itu miliknya Kemenko PMK. Kemenko PMK. Setelah data itu dipadankan, ditambah dengan data dari Dukcapil, data dari PLN terkait dengan ID listrik, kepemilikan ID listrik KK, kemudian BPJS, jadilah itu datanya data awal DTSEN. Data tunggal sosial ekonomi itu ada di bulan Februari. Jadi ada data baru. Standar daripada pendataan sehingga masyarakat digolongkan masuk atau tidaknya dalam DTS ini apa kira-kira? Seluruh KK itu masuk, datanya ada di DTSEN, Bapak. Jadi bukan hanya yang kurang mampu. Ya, tapi cara memilah nama ini, cara memilah kartu keluarga ini, bagaimana mungkin ada yang keluar padahal dari kemampuan ekonomi ini masih standar di bawah loh. Apa indikatornya, Bu? Indikatornya apa? Untuk menentukan bahwa ini masyarakat yang tidak mampu. Ini masih bisa dipertahankan namanya, ini tidak. Iya, betul, Pak. Jadi dari seluruh data yang namanya data tunggal sosial ekonomi kemudian dilakukan pemeringkatan. Pemeringkatan ini seluruh data. Kita ekskursi dulu, sudah mendengarkan azan dulu. Kasih lewat kedua ya. Jadi Bu, pada intinya sebenarnya rapat ini kita mau tahu ini sumber data ini dari mana. Dan kalaupun ini sumber data ini dari BPS atau dari Kemensos, itu kita mau tahu di mana pelibatan pemerintah daerah. Apakah pemerintah daerah ini dilibatkan di dalam pendataan ini atau seperti apa? Ini kayak seperti Pak Bang One ini keberatan karena dia sebagai RW pemerintah setempat, tetapi dia tidak tahu itu sumber data itu dari mana, sehingga banyak warganya keberatan ini Bang One. Dan Bang One ini beserta teman-temannya ini orang yang tertuduh juga bahwa jangan-jangan RW RT kami yang ganti ini. Nah ini yang kami mau tahu, Bu. Ini yang kami mau tahu, ini data ini sebetulnya data dari mana. Kalaupun tadi Ibu sudah jelaskan dengan panjang seperti itu, ya kita mau indikatornya seperti apa dan bagaimana bentuk pelibatan pemerintah daerah. Saya kira tidak etis, Bu. Kalau data itu hanya Ibu langsung ambil ke masyarakat tanpa ada pelibatan pemerintah daerah, terutama RW ini. Baik, Pak. Dan ini pasti mereka keberatan, Bu. Masa ada bantuan ini terkait data? Masa kami hanya RW ini dilewati saja begitu? Ketika ada masalah, kami yang jadi sasaran. Coba kita ini nih, Bu.
dijelaskan ini sumber datanya ini dari Ini sebentar dulu. secara komprehensif. Tambahkan dulu. Pak Camat Soreang. Di Soreang itu tahun 2024 saya turun di lapangan sebelum pemilu, Pak Camat, itu sekitar 16 keluarga saya datangi di sana. Tidak ada pernah satupun yang mendapatkan bantuan sementara rumahnya tidak layak huni. Bahkan ada yang mantan pegawai syara masjid itu yang semua anaknya gila. Kita lihat gitu Pak Camat. Di Kebun Sayur. Mantan pegawai syara tapi anaknya semua gila. Ini luput daripada pendataan BPS. Nah, bolehnya itu kami selalu meminta sebenarnya bahwa BPS ini kalau mau turun lapangan seyogyanya, libatkan pemerintah setempat. Nah, jadi pertanyaan, kalau tiba-tiba Bulog hanya dapat data mentah pengganti, ini yang jadi pertanyaan, siapa yang mau diganti? Kalau ada data pengganti, minimal ada data yang diganti, Pak. Kita bawa data pengganti, Pak, toh? Kita serahkan ke kelurahan. Iya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mau diganti? Kok tiba-tiba Bulog hanya bawa data pengganti? Di sini kesempatan lurahnya untuk melakukan siapa yang mau diganti. Ini yang menjadi rancu. Karena Bulog bawa data pengganti loh. Yang jadi persoalan, kita tidak tahu siapa yang diganti. Orang yang meninggalkan, orang yang dalam perantauan kah? Sementara jika orang yang meninggal ada tetangganya yang jauh lebih miskin daripada yang meninggal. Atau masih bisa keluarganya. Jangan ini data yang dibawa Bulog mentah-mentah loh. Kalau ini ibu-ibu ini kan, kalau datanya tidak ada kan ini bisa jadi peran pengganti. Ini bisa yang menjadi, siapa yang lebih tahu situasi kondisi ekonomi masyarakatnya? Kalau bukan lurahnya, camatnya, LPMK-nya, paskelnya. Kenapa Satgas kami tolak? Bukan tolak karena ada di jabatan itu yang sangat berfungsi. Ada fasilitas kelurahan, ada LPMK, ada RWRT. Ini lagi Bu, jelas kami dulu ini apa namanya data ini supaya tidak ada lebar ini. Ada dulu, Bulog juga dulu. Tidak, ya itu dulu. Tidak melebar kemana-mana, kasih selesaikan dulu satu-satu. Jadi saya mau begini, kan? Ini nanti kita kasih kesempatan dulu, misalnya ini tadi kesempatan masyarakat. Nanti masyarakat jelaskan apa punya. Nanti kita lihat ke pemerintah daerah. Seperti itu, datanya dari mana? Ya nanti setelah itu sehingga pindah di Bulog atau di BPS menjelaskan sumber datanya. Kayak begitu Pak, supaya berunut ini rapat kita, tidak lompat-lompat ini. Ya. Coba Ibu jelaskan ini apa namanya ini terkait data ini. Iya Pak, baik, saya lanjut. Pelibatan pemerintah daerah di mana? Tunggu dulu Pak, mungkin sebelum pelibatan pemerintah daerah saya teruskan tadi yang dari data DTSEN yang Februari. Di sini kami perlu tekankan bahwa peran BPS di sini adalah penyatuan 3 data dan data tambahan, penyatuan secara metodologi dan pemeringkatan. Terkait dengan isi dari data tersebut, tentunya ini kembali lagi ke data DTKS milik Kemensos, data P3KI milik Kemenko PMK, dan data Reksosek tadi sudah menjadi milik Bappenas yang seharusnya 2024 itu sudah diupdate. Kemudian di Februari 2025 kami menyerahkan data yang sudah diperingkatkan, data gabungan semuanya itu DTSEN itu kepada Kemensos, menjadi milik Kemensos yang setelahnya nanti akan dibagi-bagi ke stakeholder yang akan melaksanakan pemberian bantuan. Berarti data itu bersumber dari Ibu? Data tersebut bersumber dari Kemensos. 3 itu kami Ibu yang menyatukan, Ibu yang kelola ini, betul. Baru mengelola ini data. Iya betul, memeringkatkan dan mengelola, setelahnya memberikan kepada Kemensos. Ya, data itu dari DTKS semua kemarin diambil. DTKS ada 3 Pak, DTKS, P3KE, kemiskinan ekstrim, dan Reksosek punya Bappenas. Iya. Nah ada 3 data itu. Itu Bapak. data yang diambil Bu ya, dikelola.
Iya, masuk Ada nggak verifikasinya itu, Gus Tunu? Tidak ada, Pak. Tidak ada verifikasinya? Iya, jadi di akhir 2024 itu BPS diminta oleh Presiden satukan data. Jadi Ya, ini kan menuju ke satu sumber data nanti, Bu. betul. Tidak ada yang namanya data DTKS, Ya, data PKH. Ini satu sumbernya saja nanti data Ya. ini, sehingga tidak tumpah tindih ini nanti lain datanya BPJS, ada Dinas Sosial, lain juga BPS, lain juga datanya Bapeda. Ini kan sekarang begini ekstrim miskin saja itu, Bu. Beda pendekatannya Dinas Sosial, beda pendekatannya juga Bapeda, beda juga pendekatannya BPS. Ini kan menyatukan. Iya. Jadi jelas Bu ya, bahwa sumber tadi data itu kita sudah ada memang data ini, kita kelola, kemudian kita gabung ya, kombinkan semua data ini, Bu ya, yang tinggi ini. Betul. Peran BPS di sini menyatukan dari tiga sumber itu, Pak. Nah, selanjutnya kami melakukan pemeringkatan berdasarkan data tadi dan berdasarkan kriteria penciri, Pak, yang seperti Bapak tanyakan tadi, yang Bapak sampaikan. Apa pencirinya? Pencirinya yang pertama ini ada penyesuaian kriteria keluarga tunggal, lansia, disabilitas, kakak perempuan, penyakit kronis, keluarga tunggal, disabilitas. Kemudian yang selanjutnya variabel yang berperan, penciri yang berperan itu yang pertama itu kepemilikan aset bergerak. Mobil, AC, sepeda motor, emas, dan lain sebagainya. Kulkas, telepon, dan alat angkutan. Kemudian pendidikan dari ijazah. Kemudian jumlah anggota keluarga. Kemudian bahan bakar utama. Kemudian sumber air minum. Kemudian listrik. Dan lapangan usaha, pekerjaan utama. Tapi dan itu semua indikator yang Ibu sampaikan itu kita verbal ke lapangan. Ini datanya udah ada, Pak. Kami sudah ada data, tinggal kami tugasnya gabung dan digabungkan saja. ditingkatkan. Tidak melakukan lagi verbal. Belum, Pak. Belum sampai di situ. Nah, karena di awal memang tugas kami, peran kami adalah untuk menyatukan dan untuk memperingatkan. Setelah diperingkatkan ada 10 desil. Desil itu membagi seluruh data menjadi 10 bagian dengan jumlah yang sama besar. Tapi itu kan gini, Bu, itu kan data. Memang data itu kan data, tidak kemungkinan itu data itu berubah. Jadi tiap tahun itu bisa berubah, Bu, data. Ada peningkatan ekonomi. Ya misalnya nanya kerja di Morowali kan, itu kan sudah ada peningkatan. Nah, pertanyaan kita ini, kenapa data ini itu disatukan saja tanpa ada upaya untuk melakukan verifikasi secara faktual lagi di lapangan ini. Ini kan dalam rangka untuk perbaikan data supaya bantuan ini Bapak Ibu betul-betul tepat pada sasarannya. Ya, tapi faktanya kan sekarang masih seperti itu. Nah, kalau saya begitu cara pola kerja Bapak Ibu, pola kerja Ibu, saya yakin, Bu, pasti data itu tidak akan. Pak, ini belum selesai. Jadi setelah diperingkatkan, kemudian datanya diserahkan kepada Kemensos. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Sosial, ada mekanisme untuk updating tersebut secara itu ranahnya siapa? Itu ranahnya Kemensos. Ranahnya Kemensos. Betul. Ada, Pak, updating setiap 3 Updatingnya bulan. setiap 3 bulan. Iya, pemutakhiran setiap 3 bulan. Nah, setiap 3 bulan ini kemarin dimulai dari bulan Maret untuk updating pertama. Jadi Ibu sampai di situ cara kerjanya Ibu. Betul. Cuma mengumpulkan saya tadi kan menyatukan data itu, kemudian menyerahkan. Selanjutnya updatingnya itu verifikasi faktualnya di lapangan itu kewenangannya Kemensos ya nanti. Kewenangannya Kemensos. Oh ya, nanti kita tanya ke Dinas Sosial apakah dilibatkan. Iya. Jadi selama Ibu kelola data itu tidak ada yang dikeluarkan, Bu ya? Tidak ada, kami tidak berhak dari. Semua disaring, Bu ya? Disaring. Semuanya diambil semua data itu ya? Seluruh iya, Pak. Jadi seluruh data. Tidak ada penyaringan data ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi prosesnya pun di BPS RI. Tidak ada proses di BPS kabupaten, provinsi itu tidak ada. Ya, saya sudah mengerti, Pak. Ya. Jadi terkaitnya Ibu ini tugasnya sampai di situ. Nah, ini kan masalahnya, Bu, banyak data yang hilang. Ini tadi Bapak sudah sampaikan bahwa dia tahun kemarin itu dia dapatkan.
ternyata tahun ini dia terdapatkan, berarti ada data yang hilang. Nah. Tapi ini Pak Ketua, ini sebenarnya DTS ini menjadi data utama acuan pada rumah basis dan program. Tapi dalam hal pemutakhiran data itu diminta untuk dilibatkan masyarakat. Makanya tadi itu di Kemensos dia. Enggak, Permendagri ini. Permendagri ini. Tahun nomor 19 tahun 2023. Dalam pelibatan data, ini harus memberdayakan pemerintah daerah, wajib koordinasi BPS dengan Kementerian Dalam Negeri, pelibatan masyarakat untuk dalam hal validasi. Ini Ibu sudah lakukan atau tidak? Ini terkait data yang mana Bapak? DTSN, Karena pelimpahan data DTS ke DTSN, meskipun penggabungan tiga data dari DTKS, B3K dengan data bagian 1, itu harus melibatkan validasi masyarakat. Khusus untuk DTSN itu berdasarkan arahan Presiden, ada impres dan berdasarkan peraturan Menteri Sosial Bapak. Ada Permendagri nomor 19 tahun 2023. Barangkali itu sudah diperbaharui dengan impres yang baru. Nah ini data DTSN tahun berapa? DTSN tahun 2025 baru saja Pak. Ini 2023 sudah ada Permendagri-nya. Mungkin itu bukan data DTSN Bapak. Hah? Nomor 19 tahun 2023. Terkait dengan DTSN? Iya. Bukan Bapak barangkali. DTSN ini adalah produk baru sekali. Baru sekali. Baru Tahun 2005 ini ya. Iya. Ya. Ini DTSN ini itu periodenya Pak Prabowo. Jadi kan kemarin Jokowi itu kan waktu SBY itu apa istilahnya itu waktu SBY sih? BDT ya? Ya BDT. Setelah Pak Jokowi itu namanya DTKS. Dan setelah Pak Prabowo namanya DTSN. Kan begitu Bu ya? Jadi program ini memang program tahun 2020. Jadi sampai kan tadi 2023 masih produk Pak Jokowi. Memang itu verifikasinya itu melibatkan masyarakat. Ya, RT/RW-nya. Kalau ini tidak ya? Ya. Kalau ini ada di Kementerian Ada. Pak? Ya, coba kami minta juga penjelasannya nah, Dinas Sosial. Baik tapi Pak, khusus untuk DTSN sendiri itu penggantinya dari DTKS ke DTSN, dia satu aplikasi, tetap menggunakan aplikasi 6NG. Jadi secara keseluruhan semua warga Parepare yang mempunyai kakak Parepare ada dalam terdaftar dalam DTSN. Yang membedakan kita adalah peningkatan kesejahteraan, yaitu disebut dengan DESIL. Nah, jadi khusus untuk kami di Dinas Sosial yang baru dapat akses itu sejak bulan Juni. Di situ kami baru bisa melihat warga bahwa mereka ini terdaftar di DESIL mana. Nah, seperti itu Pak ya. Nanti kelihatan pada saat penyaluran PKH BPNT triwulan ketiga. Nah, jadi sekarang penyaluran PKH BPNT itu sudah berdasarkan data terbaru DTSN. Jadi di situ kami kemarin berdasarkan pengaduan masyarakat yang tiba-tiba tidak ada lagi bantuan PKH-nya, tidak ada BPNT-nya. Disitulah kami melihat bahwa ada perubahan desil yang dulunya karena itu perubahan tidak dilibatkan di Dinas Sosial. Tidak Pak, maksudnya ini kan data baru Pak, ini kan baru muncul sebagai DTSN. Jadi seperti itu proses awalnya. Jadi data induk tadi yang disampaikan sama BPS itu baru memulai. Jadi ini yang dijadikan dulu dasar. Jadikan dasar untuk memberikan bantuan. Jadi yang bisa dapat bantuan itu mulai dari desil 1 sampai dengan 5. Nah seperti itu, jadi 6, 10 itu tidak bisa dapat bantuan. Seperti itu Pak yang modelnya. Kemudian khusus untuk verifikasi sendiri, ini karena kami sebenarnya tidak pernah memang ada sosialisasi secara tatap muka. Hari Rabu kemarin baru diadakan sosialisasi. Itu kan data, itu kan data memang ada. Itu kan dari data DTKS.
Tadi faktanya kan, kenapa ada yang berdata DTKS kemarin dapat bantu kemarin, kenapa tiba-tiba tidak dapat? Kita sudah perpaduan data, Pak. Sudah ada Reksosek, ada P3KS seperti tadi disampaikan sama Ibu. Berarti ada yang dikeluarkan datanya? Tidak, hasil pemeringkatan, Pak, berdasarkan kriteria. Jadi otomatis itu data sudah berubah. Jadi proses pemeringkatannya ini tetap berdasarkan lapangan. Ya, nanti ke depannya Pak Berdasarkan lapangan. jadi itu belum ada. Desa Kelurahan tetap melakukan muskel. Ya, Pak. Tetap, Pak. Jadi nanti jika dianggap bahwa mereka sebenarnya layak, tapi hilang namanya, hasilnya naik. Nah, itu nanti akan tetap dimuskelkan, dilakukan kunjungan di lapangan, kemudian dimuskelkan di kelurahan. Cuma yang jadi pertanyaan, BPS melakukan pendataan mungkin hanya di kantong. Tidak, Pak, ini mohon Pak, ini pendataan yang mana? Tapi sesuai dengan penggabungan 4 elemen, 4 data. 4, ada 5, ada siap, capil, masuk juga DTKS, Reksosek, ada P3KE, ada siap, data Duscapil, PLN. Itu penggabungan. Nah, dalam hal melakukan pemutakhiran untuk meranking ini, BPS tinggal duduk di kantor, tidak ke lapangan nih. Tidak seperti kalau pemeringkatan, iya Pak, betul. Memang mekanisme pemeringkatan pun ini levelnya ada di level nasional, Pak, di pusat. Jadi jangan kalau bicara nasional, apa yang mau dibahas di nasional kalau dia tidak paham data di daerah? Datanya sudah ada ini Bapak, jadi kami menggabungkan. Ini data di meja atau data lapangan? Oh, kita tanya dulu di DTKS datanya dari mana Pak? Kami hanya memadankan. Jadi di BPS ini minta dari Kemensos, minta dari mana? Kenapa bisa nama-nama ini yang tidak masuk lagi untuk menjadi penerima? Karena ini data simbol asalnya ini data tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Coba kita lakukan pemutakhiran data, coba tanya langsung nih. Jangan hanya ketika mengusulkan melalui muskal, ini langsung di lapangan. Kalau pemutakhiran data yang dilakukan oleh pihak BPS hanya berdasarkan 3 data yang digabungkan ini, kemudian tidak melihat secara langsung di lapangan, pasti gagal. Karena di awal tahun ini kita baru menyusun data, belum baru mau menyusun data, tapi ada namanya keluar, gimana? Betul Pak. Ada di daftar nama pengganti dari Bulog, bagaimana? Sesuai Pak, betul. Dia mengacu dari data awal. Kalau baru menyusun, jadi mengacu data dari mana ini Bulog, sehingga ada data pengganti. Data DTSN Bapak. Data DTSN itu di awal tahun itu gabung semua di tingkat kementerian. Kami pun kami bertanya, kenapa nama-nama ini keluar? Baik, mungkin. Jangan begini. Kalau di sini baru mau melakukan pemutakhiran data, kenapa tiba-tiba ada nama yang keluar, kemudian ada nama pengganti yang dibawa oleh Bulog? Kan datanya itu Bu data lama, Bu ya? Iya. Data lama. Ini kan mereka juga punya data lama. Betul. Tapi kenapa mereka ini keluar? Nah itu Pak, mungkin peringkat secara desilnya tidak peringkat di 1 desilnya sampai 5. Makanya itulah, dari mana indikatornya? Nah indikatornya ada scoring tadi Pak, ada metode Tapi pemeringkatan. faktanya di lapangan tidak. Faktanya di lapangan Pak Ibu. Iya, itulah Pak yang kemarin harus Kan begini Bu. Oke, itu kan data lama. Ya. Berarti ini Bapak ini ada datanya. Ada datanya, harusnya masuk. Tapi sekarang ini keluar. Ibu bilang keluar karena itu tadi, karena ada desil 1, ada di indikatornya Bu ya. Nah secara kalau indikator yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu, ini masuk semua ini. Ya. Jadi pertanyaan kita kenapa bisa keluar? Berarti di basis data seluruh di total tadi, bukan di peringkat 1 sampai 5. Kenapa dia? Itu peringkat 1, apa indikatornya? Saya tanya siapa indikatornya? Nah, indikatornya yang saya sampaikan tadi Pak, kalau secara scoring berarti yang secara scoring ini masuk. Saya ini fakta. Kalau Ibu kita sama-sama turun di lapangan. Oke betul Pak. Saya karena data itu juga kalau Bapak yakinkan bahwa ini datanya BPS keliru, karena kami mengumpulkan data dan memperingkatkan Dan itu tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Orang tua saya terima. Ya. Kakak saya terima. Saya juga dapat surat lagi untuk penerima PKH. Kakak saya itu apa yang kelebihannya? Ada kendaraannya Bu. Bapak orang tua saya masa saya ini terima. Nanti itulah Pak yang akan diupdate oleh Kemensos setiap 3 triwulan. Siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Karena di sini masih ada nik yang ganda, masih ada nik yang tidak terbaca nik, masih ada.
masih ada jutaan orang secara nasional. Ya, kalau itu Bu ya, tapi ini masalahnya ini kan, kenapa mereka ini banyak dikeluarkan? Itu menjadi pertanyaan kita. Karena kami tidak ada istilah mengeluarkan gitu. Tidak ada dikeluarkan secara. Iya, betul. Nah ini yang levelnya, level itu indikatornya itu kan kita indikatornya apa? Pendekatannya itu seperti apa? Karena kemudian kalau dicek di mana ya Pak? Sih cari 6NG ya. 6NG ya. 6NG itu bisa diubah datanya Bu ya? Bisa Pak. Yang tidak masuk ini bisa dimasukkan kembali seperti kemarin DTKS bisa ada keberatan. Ya bisa Pak, sama. Bisa. Setelah 3 bulan baru bisa mereka masuk. Masalahnya orang ini tidak bisa menunggu 3 bulan tidak makan. Coba nggak boleh makan. Itu Pak yang mau diupdate oleh Kemensos. Itu Mila, kalau itu Pak tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau masyarakat yang begini yang tidak dapat keluar, kenapa bisa keluar datanya? Tidak ada kepala keluarga yang bisa didaftar. Itu kan menjadi pertanyaan kita. Ya saya disampaikan Ibu, ya oke lah seperti itu. Ya. Tapi bagaimana ini yang data? Yang kita persoalkan ini, kenapa ada data ini kan data lama diambil. Ya, mestinya kalau data lama dan Ibu sampaikan tidak ada tadi ya dikeluarkan kemudian ada tadi scoringnya itu ya, sepertinya. Tetapi secara kan fakta masuk dari scoring itu. Kalau tidak mereka kehidupannya. Nah, kenapa terseleksi sendiri dia keluar? Ini kan jadi pertanyaan kita. Dan Pak Camat, apa yang disampaikan Pak Camat? Ini Pak Camat yang banyak mengalami di lapangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi pimpinan saya melaporkan bahwa kurang lebih 1.400 data penerima manfaat itu yang hilang. Berapa? 1.400. 1.400. Bacuki Barat itu Pak Lurah? Apa Camat? Sekota Parepare. Kalau Bacuki Barat berapa orang? 1.468 sekota Parepare. Kalau dari kecamatan Bacuki Barat? Saya belum update. Terus selanjutnya yang menerima itu 7.137 penerima manfaat pangan. Jadi sebenarnya kami sudah bertemu dengan pihak Bulog tanggal 16 Juli kemarin sebelum pencadangan pendistribusian CBP cadangan beras pemerintah. Jadi kami sampaikan bahwa setiap data yang turun di kelurahan kecamatan itu kita lakukan verifikasi dulu. Apakah olahan data dari Reksosek yang dimulai Oktober 2022 sampai di awal 2023 itu benar-benar hasil dan faktanya sesuai dengan di lapangan. Itu yang kami sampaikan. Terus yang kedua, begitupun data DTKS. Begitu data DTKS turun, kita juga lakukan verifikasi Pak. Dan hasil verifikasinya itu kita buatkan berita acara hasil musyawarah kelurahan dan kita sampaikan ke dinas sosial. Begitupun juga P3KE termasuk data kemiskinan ekstrim juga. Pada waktu kami rapat, kami meminta waktu 5 hari kerja kepada Bulog untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data penerima manfaat pangan yang mau dibagikan lusa depan. Jadi kami minta diulur 5 hari kerja. Jadi kita bersepakat diulur. Tapi namun kenyataannya pihak Bulog mengatakan walaupun diverifikasi tidak ada yang boleh merubah data penerima CBP ini. Jadi kalau begitu tidak usah kita lakukan verifikasi. Dan hasilnya apa? Kami temukan di salah satu kelurahan ada masyarakat kami yang masuk dalam kemiskinan ekstrim itu tidak masuk dalam data CBP ini maupun dalam data cadangannya. Sekarang kami meminta di sini solusinya Pak. Bagaimana solusinya ke depan untuk bulan berikutnya semua yang tidak terakomodir ini bisa terakomodir. Karena kalau untuk yang bulan ini dengan bulan yang lalu Juni Juli mungkin sudah tidak bisa karena kita sudah bagikan. Tapi kalau untuk bulan depannya ini apa yang kami harus lakukan sehingga masyarakat kami secara faktual di lapangan harus menerima manfaat dia masuk dalam desil 1 sampai desil 5 tetapi tidak terulang lagi seperti bulan berikutnya ada lagi yang tidak dapat.
Itu sebenarnya yang kita inginkan, Pak, ada verifikasi. Tidak ada juga menjamin, tidak ada juga yang bisa menjamin data set ini, data tunggal ini itu akurat sampai di tingkat bawah, Pak. Iya. Kalau saya menilai macam ini salah dari BPS, Pak. Mestinya BPS ini harus diverifikasi. Itu walaupun itu data lama, tetapi mestinya kan ada koordinasi sama pemangku kepentingan di pertama pemerintah setempat lah, supaya ini kedepannya ini tidak seperti modelnya. Dan di kecamatan itu Bacu Kiki Barat itu saya ada sekarang ini, Pak. Jangan kan rumahnya tidak ada, itu rumah itu lebih layak daripada kandang ayam. Dan anak-anaknya saya sekolahkan anaknya. Sekarang itu di depan rumahnya Pak Wahyu itu tidak dapat bantuan. Jadi ini fakta di lapangan ini, Bu. Bahwa ada memang kondisi masyarakat seperti ini. Saya nggak tahu masuk miskin, mungkin ekstrim, paling ekstrim itu ya. Karena dia kan punya tanah tidak ada, tempat dia tempati itu dipinjamkan orang, dan dipinjamkan itu lebih layak daripada kandang ayam. Kami hanya kemarin renovasi, ini komisi 2 kemarin ini. Dan anaknya, pekerjaannya pemulung, dan anaknya ini saya sementara sekolahkan anaknya. Nah, dia tidak dapat bantuan. Jadi maksud saya ini dari awal pengelolaan data ini saya kira keliru. Kalau begitu cara kerjanya, tidak ada verifikasinya secara faktual di lapangan, Bu. Ya pasti ya begini modelnya. Tidak akan pernah selesai ini persoalan. Ini dari tahun ke tahun, banyak ini persoalan ini. Dari tahun ke tahun ini tidak pernah selesai ini persoalan ini. Dan kami kalaupun pemerintah daerah kemarin, teman-teman di DPS membawa kami ini Pak secara peringkat pelias, tapi kami di DPR Pak turun langsung di lapangan. Kami sedang melakukan reses, dan setiap masyarakat sampaikan, Pak, kami ini tidak dapat terima bantuan. Dan di reses ini karena kami reses, Bu, di tempatnya masyarakat ini, di lingkungan masyarakat, dan kami sendiri langsung turun melihat kondisinya, dan apa yang disampaikan seperti itulah keadaannya. Nah, sekarang ini bantuan beras ini, Bu, ya. Bulan 9 nanti ini kami DPR akan turun untuk melakukan reses. Saya kira menjadi salah satu poin yang paling utama ini menjadi isu nanti di reses ini, pasti di bantuan beras ini. Karena ini saja sudah banyak. Rumah jabatan saya, Bu, di DPR ini itu sudah 4 masyarakat yang datang dari berbagai kelurahan sampaikan, Pak, kami ini ada bantuan dulu, Pak, tapi hari ini dengan ini kami tidak terima, Pak. Tiba-tiba data kami hilang. Nah, tadi Bu sampaikan bahwa data ini data awal. Mestinya kalau data awal, ya tidak ada yang keluar. Kalaupun ada skori yang tadi indikatornya seperti ini, tidak secara fakta apa tidak begitu. Jadi kita memang berhadapi ini harus diverifikasi secara faktual, Pak. Soalan ini data ini pasti akan menjadi masalah terus. Izin Pak. Kasih dulu bangun kacamata juga nanti apa lagi loh kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja pimpinan bahwa terkait dengan beras cadangan pemerintah ini, betul apa yang disampaikan teman kami rapat bersama di Bulog pada waktu itu, dan kami berikan beberapa saran, Pak. Karena tahun kemarin itu bantuan beras cadangan pangan, kalau tidak salah kami dikasih waktu 1 minggu itu di verbal nggak apa-apa, kan dikasih. Itu tahun lalu ya? Tahun kemarin ya. Kami diperintahkan oleh Bapak pada waktu itu verbal dan dipecah. Jadi kami perintahkan terus karena kenapa? Di wilayah kami, Pak, Kelurahan Yusa, Pak, ada restoran yang mendapatkan restoran nasi. Restoran nasi ya? Restoran nasi. Ini lebih parah ini, Pak. Nah, oleh itu kami melakukan. Masa restoran nasi dapat? Kami temukan beberapa, Pak, beberapa banyak. Jadi langkah yang kami lakukan pada waktu itu adalah kami mengadakan musyawarah kelurahan. Dulu itu. Ya, tahun kemarin. Jadi dari dasar musyawarah ini, di sini lah kami buka-bukaan dengan RT semua. Mungkin Bang Moni tahun kemarin dapat ya. Nah, sekarang ini warga kami tidak dapat ini. Padahal ini bisa dapat, Pak. Seandainya mungkin kami diberi kesempatan untuk verbal, mungkin nama masuk kembali, Pak. Saya perintahkan Pak Lurah untuk masukkan kembali. Tetapi apa daya? Hasil verbal sudah di verbal di pusat. Kami sampaikan, bisakah kami verbal? Tidak bisa, Pak. Karena ini sudah di verbal ini di pusat. Pak, bagaimana caranya ke pusat verbal ini, Pak? Tapi hasil rapat, Pak, ya. Hasil rapat kami yang kemarin di Jolo. Mungkin begitu penyampaiannya, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi kami, Pak, kemarin itu ke Kemensos, Pak ya. Kami ke Kemensos.
Kami kebetulan orangnya itu ada, saya lupa namanya. Berapa kami datang Pak. Dia sampaikan Pak, bahwa data yang ada di kami ini Pak, itu data dari bawah. Bahwa tidak mungkin Pak kami tahu ini ada data seperti ini Pak. Kalau itu bukan dari bawah, data itu Pak dari bawah. Apa yang disorong dari bawah ini ke kami pusat, itulah yang kami terima Pak. Dan itu yang kami percaya bahwa datanya ini. Nah, memang kemarin di Kemensos itu sampaikan ya mestinya memang ini ada tim, dibentuk tim untuk melakukan verpal secara faktual di lapangan. Ya mungkin terdiri dinas kesehatan, BPS ini semuanya, dinas sosial, BPS, kemudian RT RW-nya, kelurahannya, camat ini dilibatkan untuk melakukan verpal ini. Bayangkan saja Pak, kalau sekelas restoran Asia dapat. Saya juga dapat lagi ini. Itu Kacamaya, dapat Kacamaya? Tahun kemarin Pak, tahun kemarin ya, dapatnya. Kami keluarkan Kanada. Ini berarti ada tidak sinkronisasi sinkronis data ini Pak di bawah. Jadi maksud kami ini, sekarang ini kemarin saya masih ingat waktu saya itu memang ketua komisi 2 kita sempat panggil kemarin ketama Pak Idrisian terkait ini, dan itu kan ada beberapa yang tidak dapat, terutama kemarin masyarakat Laulang itu tidak dapat. Tapi yang kebijakan kita kan kemarin duduk bersama cari solusinya ini, kita dikasih kesempatan untuk melakukan verpal, dan yang tidak masuk itu datanya dimasukkan kembali kayak kemarin teman-teman yang di Laulang ini yang tidak dapat. Dan Bulog itu kemarin memberikan kita waktu ya melakukan. Nah, sekarang ini kan bagaimana nih Bulog ini menanggapi polemik ini? Apakah masih memungkinkan? Ini ada masyarakat kita Pak. Apakah masih memungkinkan mereka ini masuk datanya? Data pengganti. Nah, kami sudah sampaikan ke semua camat dan lurahnya bahwa data penggantinya itu Pak sudah ada dari Bulog. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud saya apakah dengan ini dengan masyarakat kita ini yang tidak masuk datanya itu, apakah memungkinkan atau ada ruang untuk dikasih masuk? Izin sebelumnya Pak Udon. Oh iya. Tadi. Sudah ada yang menyampaikan Pak sekarang. Tadi jadi dari tadi saya dengar berputar terus di situ. Itu sekarang saya tanya, akhirnya kembali lagi ke situ. Jadi kenapa kita tidak mencontoh yang kemarin? Sebelum diverifikasi, sebelum disalurkan oleh Bulog, data yang sudah ada, yang sudah dibuatkan, yang sudah di-ranking oleh BPS, itu kita verifikasi kembali sesuai, kita turun ke lapangan. Jangan selesai di atas meja, karena terbukti sekarang selesai di atas meja, akhirnya kan sama sekali jauh dari harapan. Nah, jadi kalau data sudah ada dari BPS, kita sebelum diserahkan ke Bulog, kenapa kita tidak verifikasi, kemudian kita langsung ke lapangan? Kan ada lurah, ada camat. Seperti itu, supaya hasilnya tidak seperti ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Memang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi tahun kemarin itu alhamdulillah hasilnya lumayan, ya, hampir sesuai keinginan kami dan harapan penerima yang mestinya menerima. Ini semakin jauh, padahal alurnya sudah bagus sekali sebenarnya. Jadi tapi saya juga izin Pak Ketua, saya tidak menyalahkan sama sekali, tidak ada yang patut disalahkan, cuma mungkin ada kekeliruan. Jadi kita kembali aja sebelum disalurkan oleh Bulog, kita verifikasi dulu, sesuai hasil lapangan kita ke bawah langsung. Seperti itu mungkin, karena daripada berputar dan hasilnya jauh dari harapan. Iya, saya mempersilakan dulu Bulog tanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin mengenai bantuan pangan nasional di tahun 2024. Program ini sudah dilaksanakan sebanyak 9 kali dari 12 bulan, kalau saya nggak salah. Tahun 2024 seluruh Indonesia penduduk yang dapat itu kurang lebih 22 juta PBB atau 22 juta jiwa. Di tahun 2025 wacananya yang dari Januari sampai Mei itu baru ada penyaluran di bulan Juni dan Juli. Jumlah PBB-nya secara nasional itu berkurang 4 juta jiwa. Sekarang secara nasional menjadi 18 juta jiwa. Untuk Kota Parepare sendiri, dari tahun 2024 itu 8.605 orang atau PBB, di tahun 2025 sebesar 7.137
7.137 orang. Itu yang didapat oleh Kota Parepare. Terus untuk data yang kami terima secara juknis, izin Pak saya berbicara sesuai dengan juknis karena ini yang kami terima dari Bappenas. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional, pemutahiran data dilakukan melalui mekanisme 1. Kementerian Sosial bersama dengan Badan Pusat Statistik melakukan sinkronisasi untuk mendukung pemutahiran DT-SEN sebelum ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program bantuan sosial. DPS ya, dan sinkronisasinya sebelumnya. Ya, sebelumnya ada sinkronisasi Pak. Pemberdayaan dan infrastruktur dasar bantuan pangan sebagai bagian dari bantuan sosial. Poin 2. Dalam proses persiapan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan, Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Sosial melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pemadanan DT-SEN dengan sistem informasi administrasi kependudukan siap Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, Badan Pangan Nasional menyampaikan update data penerima bantuan pangan kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan pemutahiran data DT-SEN bersama BPS setelah pelaksanaan penyaluran bantuan pangan ini selesai dilakukan. Jadi izin ada ruang untuk memutakhirkan data, mengupdate data setelah penyaluran ini selesai. Ada ruang. Ada ruang Pak. Hanya masalahnya Pak, kita yang bicara sekarang ini. Dan sekarang kita bicara sekarang ini, bagaimana nasibnya masyarakat kita yang tidak dapat bantuan sekarang ini. Padahal mereka kan sebenarnya layak untuk mendapatkan bantuan. Ada ruang mereka ini dalam perbaikan data itu sehingga dia tetap bisa menerima manfaat ini. Betul Pak. Izin. Secara juknis masih ada ruang lewat SPTJM. Tapi yang menjadi di situ Pak, yang untuk PBB yang bisa diganti itu yang pertama meninggal dunia, itu bisa diganti. Pindah domisili dicatat lebih dari 1 kali, tidak ditemukan alamat atau tidak ditemukan pada alamat yang terdata, sudah mampu seperti yang disampaikan tadi seperti restoran Asia, ASN, TNI, Polri, perangkat daerah, atau yang menolak menerima bantuan seperti keluarga tadi Pak. Terus PBP yang tidak mengambil bantuan pangan beras tanpa keterangan dalam waktu paling lambat 5 hari. Ruang tersebut bisa digunakan mengetahui lurah dengan aparat kelurahan Pak, untuk ruang untuk pengajian SPTJM. Kemudian itu akan dilakukan pemutahiran data di akhir setelah penyaluran. Setelah penyaluran Pak ya? Ya. Yang melakukan nanti itu Pak siapa? Di sini Pak perintahnya ada Bappenas. Bappenas itu dalam hal di daerah Dinas Ketapang. Dinas Ketapang. Dinas Ketapang. Ya. Kemudian bersama BPS ya? Ya. Jadi ini masih ada ruang Pak ya? Masih ada ruang Pak, masih ada ruang. Ya. Tapi data itu kemarin Bapak terima itu data dari mana? Data dari Kemensos. Kalau kami Pak, data dari Kemensos. Induk kami langsung itu adalah Bappenas. Bappenas. Ya, Bulog adalah operator dari Bappenas. Ya. Bappenas dari mana? Dari Kemensos. Kemensos itu dari BPS. Ini Pak yang kami tidak sampai di situ Pak. BPS ini dari mana dapat data dia? Dari mana-mana, dari banyak tadi Pak. Ya, dari banyak itu dari dapat data. Ya, mestinya tadi situ ada verifikasi lah. Seandainya ada verifikasi ini dilibatkan semua teman-teman ini kan tidak seperti itu. Dari impresnya tidak ada instruksi. Iya, ya impresnya kan memang mungkin. Tetapi setidaknya kan BPS ini supaya data ini ada kewenangan. Data valid ini ya mestinya kan panggil mereka kelurahannya untuk diskusikan ini camatnya. Kita diskusikan seperti apa nanti di pengolahan data ini sehingga data betul ini valid. Kalau begitu cara kerjaanmu ya jangan selesai persoalan ini.
Kami di kabupaten ini bahkan kami nggak memiliki akses apapun, Pak. Untuk melihat data kami nggak bisa. Hanya ada di pusat. Sama. Sebenarnya ini masih kurang, forum ini masih kurang perwakilan Kemensos, koordinator PKH, yang melakukan verifikasi lapangan di bulan Maret. Iya. Ada satu lagi, Pak. Saya di Pak. Iya, silakan, Pak. Terima kasih. Nah, saya lihat ini programnya makanya dibaca, maksudnya bagus memang. Dari sekian penerima saya itu semua punya kartu GC. Jadi ini kartu GC kan dulu dapat beras di warung, dapat beras, ya kios, dapat ikan, dapat apa, dapat telur. Ya, kenapa orang ini terus dapat? Sedangkan menurut ibu itu betul-betul diseleksi. Saya 5 wargaku itu engkau nama jamak umurwa, engkau nama, tapi ini yang membuat saya lihat ini dari pusat. Nah, kopi pasta dia datai, dia kopi pasta saja. Orang meninggal saja, sudah meninggal masih ada. Jadi kalau ibu bilang turun di bawah, memang anggota tak turun, tapi hanya ambil stempel saja di bawah. Tidak dilibatkan kita RT RW mengantar. Datang di rumah tak Pak RW meloka mak data. Maunya bilang Pak RW Pak RT si baka lo sapa orang miskin. Temani kak pilih cari orang miskin. Tidak. Hanya bilang saja mau mak data. Dia taruh miraturin data, itu terus data. Jadi bagaimana kita bilang? Bukan tepat, tetap sasaran. Dia taruh miro. Bukan tepat sasaran, tetap sasaran. Tetap sasaran. Tetap sasaran katanya. Tetap miro sasarannya. Dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Iya, jadi ini lagi kejadiannya. Ini kan bulan Juli, Juni sudah tidak bisa nih Pak Pura dibagi. Nah, ini kan pertanyaan tadi saya ke Bulog. Pindah domisili ini kan banyak orang Pak Camat. Orangnya ada di Batu Kiki, nomor itunya masih ada di RW 8. Ini banyak kejadian. Apa kayak begini bisa dikasih? Angka nak bola batu namalan di perumahan. Sudah ambil perumahan di Batu Kiki, tapi dia namanya palitai dengan dasar. Iya kena sebuah bangunin ke batu aku. Jadi kita serba salah. Sama dengan kriteria orang mampu. Yang mana sebenarnya dikatakan orang mampu? Makanya batu engkau tuh nak uji-uji mijor Pak RW. Jadi pare-pare juga ini Pak Dewan mau ada kriteria orang miskin kita. Jadi kita ini RT RW tidak lagi namanya sistem anggota, sistem keluarga. Kasih data di bawah. Oh ini orang miskinnya pare-pare. Jadi saya sepakat dengan dua camat dan Ibu Aja bahwa kenapa kita tidak dikasih kesempatan memuskilkan ini orang? Karena ada tadi kejadian Pak Blok ya, dia sudah mendapatkan cadangan, tapi suaminya di Morowali tidak bisa diambil 3 liter berasnya. Ini kan melok male, nale Pak Lurah. Karena kalau ramai lisi memang. Oh kembali ya kalau begitu. Ada penggantinya. Ada penggantinya, tapi bilang nih orang tadi bawa ada lagi cadangan keluar. Jadi seperti pemain bola banyak cadangannya. Kalau tidak ada lagi cadangan. Jadi kami mau tidak ada jalan seperti tahun 2024. Berikan kami kesempatan RT RW melihat warga-warga kami. Oh iya diyaling nih, baru kita bikin berita acara. Kalau menunggu itu Bu, kita bilang untuk mengganti, ayo minta Bu terus terang. Masuk di warna ulang ngasera, dia panu letas selewe. Lama terus terang Pak Ketua lama. Jadi terima kasih ini kesempatan dan terakhir kepada Ketahanan Pangan mengenai beras SPAP ini sedikit saya masuk di sini. Kenapa penjual-penjual pengecer di kampung-kampung di tempatnya bangunan tidak dikasih Pak Kadis? Kenapa orang pasar saja dikasih? Nah itu karena kita juga butuh beli beras dengan harga jangan pergi lagi mengojek-ngojek.
Nah, kasih kasihan ada dekat rumahku itu. Tambah pengecernya ya. Ya, karena pengecer itu perlu juga di daerah-daerah supaya jangan kita hanya ke pasar beras mang oje 60 dibeli tapi oje 20.000 jadi 50 ketemu pada mui. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih. Terima kasih Bapak Tuan. Tadi Bang One hukum yang SPHP ya Bang One. Hukum di sini ada Dinas Ketahanan Pangan dengan Bulog. Apa alasannya Pak sehingga RPK itu mau dihapus rumah pangan kita, sedangkan masyarakat itu Pak susah sekali dapat itu beras SPHP. Apakah itu Pak aturan Bulog dari pusat atau Bulog daerah yang menghapuskan itu RPK? Dan ini saya juga menyampaikan sedikit kepada Bapak Kepala Bulog. Mungkin kiranya Bapak bisa turun langsung memeriksa berasnya Pak, karena ada beberapa pengaduan masyarakat berasnya itu sekarang Pak yang dijual di pasar sudah berbau sama sudah berkutu Pak. Percuma kita salurkan Pak, jual itu beras kalau sudah berkutu. Dan tadi saya mau bawa langsung itu berasnya Pak, tapi sudah jadi nasi. tapi saya ya mungkin sedikit Bapak bisa periksa turun langsung beras yang disalurkan, dan kalau bisa saran saya Pak, itu RPK jangan dihapus. Mungkin bisa kita buka itu RPK Pak, rumah pangan kita itu per kelurahan saja. RPK satu kelurahan satu RPK. Kasihan masyarakat tak susah dapat beras. Dan kalau misalnya di tempat toko-toko kios kelontongan Pak, itu harga beras paling murah itu 78.500 per 5 kilo. Dan kebetulan ada Pak Kadis Ketapang, bisa kita sama Dinas Perdagangan turun Pak harga, karena seperti itu bawang Pak satu hari bisa naik langsung tiba-tiba naik melonjak sama sembako yang lain itu Pak, tiba-tiba langsung naik. Mungkin tidak ada dinas terkait yang turun operasi pasar. Ya, jadi saya minta tolong dari Ketahanan Pangan dan Kepala Bulog agar kiranya RPK itu bisa dibuka Pak. Ya, terima kasih. Jadi persoalan ini Pak, saya kira tidak pernah masalah saya ini dari tahun ke tahun ini. Kalau tadi itu kita mau kembali Pak, kalau kita ke pusat lagi, Kementerian Sosial, pasti kita disuruh kembali ke daerah Pak. Pasti jawabannya itu Pak, bahwa kami tidak tahu Pak persoalan data. Persoalan data itu kami terima hanya 100% dari persoalan kondisi masyarakatnya, miskin atau kaya atau ideal yang mendapatkan, itu daerah yang paling tahu. Kami sudah 2 kali Pak, selalu dikembalikan di situ, disampaikan. Ini Ketapang ini datanya itu kemarin ini dari mana datanya? P3KE Pak. Ya? P3KE. Ya. Kemiskinan ekstrim. Datanya itu dari mana? Dari Menko PMK Pak. Menko langsung dari pusat. Iya. Tapi itu kemarin Pak Ketua Tabe, memang kita diberi kesempatan untuk melakukan komunikasi. Sudah. Kemarin kan semua pembagian. Ada yang kemarin Camat Lurah yang untuk tahun kemarin. Tahun kemarin. Ini tahun saya, maksud saya ini tahun ini. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Memang di petunjuk teknisnya Pak Ketua memang disampaikan bahwa data ini tidak lagi diverifikasi karena sudah diverifikasi di tingkat kementerian. Tidak mungkin Pak, kementerian verifikasi apa dia tahu kondisi pari-pari. Petunjuk teknisnya begitu, DSK-nya begitu Pak, DSK-nya. Ya. Karena pasti kalau kami ke kementerian Pak, pasti kami bukan verifikasi Pak. Data ini data final yang kami sudah terima. Tidak mungkin mereka dia mau verifikasi Pak. Apa dia tahu kondisi pari-pari? Kondisi masyarakatnya yang mana masyarakat miskin kaya ini. Pastikan data ini kemungkinan saya yakin cuma dia disahkan itu saja Pak oleh kementerian. Kalau dia bilang verifikasi ya, tentu yang verifikasinya itu sebenarnya daerah. Ini dari persoalan ini. Iya, pasti Pak.
Mestinya begitu. Jadi kita mau tahu ini sebenarnya ini supaya ini tidak terulang lagi ini. Apa yang mesti kita lakukan? Langkah apa yang mesti kita lakukan sehingga ini tidak terulang? Jadi kita maunya ada perpaduan ini antara semua dinas dinas sosial, BPS, kemudian Ketapan dengan pemerintah kecamatan, kelurahan ini, RT RW melibatkan RT ini melakukan verifikasi secara faktual di lapangan. Kalau tidak ada tim yang dibentuk begitu, Pak, saya yakin tidak selesai ini persoalan. Dari tahun ke tahun ini, jangan BPS jalan sendiri. Ya, karena saya melihat ini BPS kan jalan sendiri tanpa melibatkan teman-teman, walaupun tidak ada juknisnya. Tapi saya kira itu ya inovasi lah. Bagian bagian inovasi untuk melibatkan teman-teman ini supaya data yang kita butuhkan ini karena arahnya kan ini menuju sumber satu data nanti ini. Ya. Sehingga betul-betul data yang kita ini data yang valid sesuai di lapangan. Tapi kalau cara kerja kita seperti ini, Bu, jalan sendiri ini tidak melibatkan pemerintah setempat, saya yakin kita akan dapatkan data yang valid. Atau mungkin ini ada saran dari saran dari tenaga ahli kita untuk memecahkan persoalan ini. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak pimpinan sidang Komisi 2 yang saya hormati, teman-teman dari instansi lain, masyarakat yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi kalau melihat tadi ini semua pendapat, saya kecurigaannya itu di pendataan awal. Jadi yang salah sebenarnya ini ada data awal yang diterima oleh teman-teman yang menugaskan pendata. Ini karena mungkin kepercayaan kita terlalu percaya pendata, sehingga tidak verifikasi lagi data-data yang dimasukkan. Saya kira apa yang ditempuh, apa yang dialami oleh masyarakat kita ini sudah ada jalan keluar tadi dari itu. Jadi saya kira tidak masalah, mudah-mudahan seimbang data yang mau dikeluarkan dengan data yang merasa dirugikan. Tetapi kan tanggung jawabnya di tingkat kelurahan, Pak Pimpinan ya. Jadi saya kira bisa diselesaikan dalam waktu singkat yang seperti ini. Tapi ke depan ini, ini saran. Sekalipun memang tidak ada aturannya, karena kalau kita selalu berdasarkan aturan, tidak menggunakan logika dalam bekerja, itu bisa memang salah. Ya. Saya sarankan setiap institusi yang mendata bisa ke RW bertanda tangan di pendataan itu. Jadi setiap pendata turun, Pak RW harus tanda tangan baru kembalikan ke institusi yang memberikan tugas. Supaya ini juga menjadi tanggung jawab RW-nya. Ini kalau kita lihat tadi, menurut Pak RW tadi yang bicara bahwa tepat, bukan tepat sebenarnya, tetap itu tonji terus yang dapat. Ini karena ada ini mohon maaf, ada kecurigaan saya, pendata itu hanya copy paste yang dulu-dulu saja. Sehingga itu, dan ada kemungkinan pendata ini karena melihat bahwa ini keluarganya Pak Yusuf Lepana, wah, kasih saja. Karena ada ketakutan. Nah, ini karena tidak ada verifikasi lagi di lapangan. Tetapi kalau dilibatkan RW, maka tidak bisa lagi RW kalau misalnya dikata-katai sama masyarakat, ya kayak ikut tanggung jawab karena bertanda tangan pada saat pendataan. Jadi saran saya Pak Pimpinan Sidang di tempat ini, solusinya masyarakat yang mengadu ini saya kira Bulog sudah menyampaikan tadi, itu yang pertama. Yang kedua, karena masih ada jalan untuk perbaikan data ke depan, karena saya yakin pusat itu pasti data dari sini, kita terima data dari di kantor itu pasti data di lapangan. Saya sarankan sekalipun tidak ada aturannya, dibikinkan aturan tersendiri di pemerintahan ini di Kota Parepare, RW ikut bertanda tangan, bertanggung jawab atas data yang didapatkan di lapangan itu. Saya kira itu dua. Terima kasih banyak Pak Prof.
Nah, ini kan kalau solusi Pak Camat Bacu Kiki. Pak Camat Bacu Kiki, tolong ya. Nanti dia kemudian warganya ini ya. Ya. Nah, sekarang ini persoalan data ini supaya datanya itu betul data valid ini. Apa yang kita harus lakukan? Saya ada kolaborasi lah. Semua pemangku kebijakan ini. Ya. Bagaimana dari BPS? Bisa BPS tidak berjalan sendiri? Karena kalau saya lihat tadi Ibu itu jalan sendiri Bu kalau begitu. Iya, Bisa Pak. nggak ada kolaborasi ini dengan pihak kelurahan, kecamatan kelurahan ini dengan RW ini untuk mendapatkan sebuah data yang betul-betul valid? Ya. Mutakhirkan datanya itu bisa nggak kolaborasi? Baik, saya izin luruskan dulu Pak, mengutip yang disampaikan Pak Camat tadi, bahwa di terakhir kami mendata terkait kegiatan sosial ekonomi ini di Reksosek 2023 itu terakhir BPS turun lapangan Pak. Setelahnya dilakukan oleh Kemensos, Dinsos barangkali sama PMK di bawahnya Kemenko PMK itu. Setelah itu tidak ada turun lapangan oleh BPS, Pak. Jadi saya luruskan. Mulai 2023 ya? Iya, kami tidak. Terakhir 2003 ya? 2023. Betul, sehingga yang data awal itu sudah dari kementerian semua. Dari kementerian itu kami mendapatkan data utuh yang kemudian digabungkan. Jadi data dari kementerian ini bahkan jadi tidak bisa diganggu-gugat ya? Tidak bisa Pak, karena maksud saya tidak bisa diganggu-gugat. Artinya, jadi awal tahun itu dipadankan. Ini kan dikembalikan ke BPS. Betul. Dikelola ulang. Tidak dikelola Pak, dipadankan, digabungkan. Sesuai dengan Inpres. Sesuai dengan Inpres. Digabungkan, tanpa lagi melakukan verifikasi data. Karena memang perintahnya adalah penggabungan dan pemeringkatan. Perintahnya adalah seperti itu Pak di Inpres. Yang akan melakukan verifikasi selanjutnya adalah Kemensos melalui pendamping PKH. Berarti itu ranahnya dinas sosial ya? Sudah dilakukan verifikasi sampai disampaikan? Belum pernah? Melakukan setiap pendataan. Itu yang selalu saya minta dulu. Baik. Boleh Bu. Kita sepakati boleh. Boleh Pak. Karena memang saat ini yang sedang berjalan kami selalu di pendataan SUPAS survei penduduk antar sensus bulan Mei Juni ini kami menggandeng semua ketua RT kok Pak. Gandeng ya Pak RW? Ketua RT Pak. Itu pendata tertutup karena di rumah Pak RW juga karena data. Menyampaikan, melaporkan saja. Kalau ada hal seperti itu Pak, silakan disampaikan ke kami Pak. Karena itu bagian dari moral hazard. Oke, sepakat ya Bu ya? Sepakat Jadi Pak. BPS melakukan pendataan, minta pendampingan
pemerintah setempat. Iya, Pak. Jadi menurut ini Bang One ini dan ada beberapa memang RW begitu, itu pendata tak datang saja sama RW tak ketemu melapor. Iya, biasanya memang seperti itu, Pak. Dia ambil data saja, tapi dia tidak dari rumah ke rumah, tidak melibatkan RW pendampingan bagaimana ini. Oh iya, kami memperbaiki mengambil itu, Pak. sampel saja. Jadi kedua, memang ada pendataan yang hanya sampel saja, ada yang semua didata. Oke, untuk yang kedua, kalau ada RW RT tidak siap untuk mendampingi pendataan, padahal ini perlu bagi dia, maka laporkan juga ke pemerintah. Siap. Nah, untuk Bulog Tabe, data pengganti apakah bisa diverifikasi dulu itu Pak, data pengganti tak? Izin Pak, setelah data cadangan yang bersumber dari Kementerian Sosial, di luar itu masih ada celah, ada ruang untuk dilakukan SPTJM oleh lurah atau aparat lurah Pak. Contoh, yang bisa mendapat anggota keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga dengan PBP yang meninggal. Kalau itu kan saya kira sudah selesai, Pak Bulog tadi sudah Kapal Bos sudah sampaikan tadi itu melalui ke kelurahan ya. Tinggal camat ini disampaikan ya sama di kelurahan ini supaya verifikasinya yang ini. Yang kedua tetangganya. Suruh si tema mageret bembe itu. Tapi kita tahu tempatnya. Iya Pak Lu. Izin orangnya mampu atau tidak Pak? Ya tapi dicicil. Bisa. Kan ada di sini kan ada keterangan Pak untuk penggantian yang sudah mampu. Iya. Ya. Kan ya, karena dia mampu nanti mengetahui kan lurah dengan apalat lurah Pak. Nanti kelurahan bertanggung jawab Pak. Ya. Bang One cuma melaporkan saja bahwa ada warga saya ini sudah mampu beli BTN dan dia sudah tinggal di daerah Bacu Kiki tapi masih terima bantuan di apa namanya kelurahan ujung. Jadi terakhir Pak. Nanti lurah yang bertanggung jawab. Jadi untuk pembagian beras ini untuk Agustus, kan datanya pasti masih itu Ji. Masih itu Ji toh? Izin Pak. Ya. Untuk alokasi Agustus kami belum mendapat perintah. Belum ada penugasan. Tapi jika terjadi datanya masih itu. Masih itu. Harusnya sudah berubah sesuai dengan yang seperti dibilang Pak tadi. Kan ada yang mau diganti. SPTJM. SPTJM nanti itu akan diupdate. Ya. Akan diupdate minimal pasti ada yang berubah Pak. Dari kelurahan ya? Iya, dari kelurahan. Oke Pak Camat ingatkan lurahnya supaya bisa melakukan pergantian. Nanti nih Pak Lurah, Pak Camat, setelah ini mungkin besok ada rapat koordinasi ya dengan lurahnya ya. Bagaimana kita mau verifikasi dan akses data saja tidak bisa. Oh kasih dulu tahu akses data Pak. Tidak ada datanya Pak, udah pegang Pak Camat. Permisi Pak Ketua. Ya, silakan. Jadi bagaimana caranya kita mau verbal? Data kami tidak dikasih. Dirahasiakan karena ada disampaikan bahwa ini data dirahasiakan. Tidak boleh diperlihatkan. Pak, bagaimana itu? Siapkan saja pengganti namanya. Bagaimana ini Bulog ini? Bisa dikasih datanya? Perintah dari kantor Bulog pusat Pak, itu kami di daerah tidak boleh menyebarluaskan data. Indah, ini kan pemerintah Pak. Mereka itu pemerintah Pak. Mungkin ada yang lebih berwenang misalnya Kemensos karena sumber datanya kan dari situ. Kalau kami Pak itu hanya di pendampingnya untuk BNBA-nya. Nah gini, kenapa Pak? Mungkin bisa begini Pak Dewa. Ini kan sudah terlanjur sudah dibagi. Jadi persiapan ke Agustus bisa tidak ini data kami dikasih. Gini Pak, istilahnya kalau memang ada penyaluran lebih lanjut, itu ada aplikasi aduan oleh Dinas Ketapang, Bappenas. Mungkin bisa dimasukin di situ Pak, untuk aduan masyarakat. Kalau dan ini dari untuk permintaan Ketapang data. ada data, kita pegang. Tidak ada data. Siapa yang berarti? Enggak, maksudnya yang begini, untuk data ini yang dibagi di kecamatan ini kan sudah terbagi. Bisa tidak ini data kami pegang untuk verbal, untuk selanjutnya. Tunggu dulu. Data ini harus kan dipublikasikan, jangan-jangan takutnya
data ini disembunyikan oleh Kemensos, takutnya nanti negara Indonesia ini memang miskin loh. Ini juga BPS juga ini mesti sosialisasikan ke RT RW, masyarakat kan ada bagian pendata Bu, itu turun statistik. Semestinya bagian pendata itu Bu menjelaskan ke masyarakat bahwa klaim memang sekarang ada di cek bansos. Jadi ini kurang sosialisasi di bawah Ibu. Ya, siap. Semestinya disosialisasikan, jangan mendata saja. Ini sudah terjadi. Bu, izin Bu. Ya. Pendatanya dari Kemensos, Bu. Kan ada bagian pendata di statistik turun ke masyarakat. Jadi kan ada aplikasi Bu dibuka. Kita kan bisa sosialisasikan ke masyarakat bahwa kalau kita tidak terdaftar, bisa kita daftar melalui online. Betul. Ada masyarakat yang tidak paham Bu. Jadi betul. Kan saya yakin masyarakat punya semua HP. Kita ajarkan masyarakat kalau kita komplain ya buka aplikasinya. Iya Bu. Kalau itu ranahnya Kemensos barangkali Bu. Ya. Cek bansos kami pun tidak punya akses. Ini data ini. Saya dulu data ini. Siapa yang pegang data ini? Tunggal Bulog ya. Dinas sosial ada datanya? Tidak ada juga. Jadi yang pegang ini siapa? Yang pegang data? Kami Pak, Bulog. Ya. Bulog tidak bisa keluarkan data itu. Perintah dari Bulog pusat tidak untuk disebarluaskan, Pak. Oh ya, jangan artikel secara sempit itu disebarluaskan. Mungkin kalau Bapak mau sebarkan, tetapi kalau kebutuhan pemerintah itu Pak, apalagi kalau kami DPR ini minta Pak, kami atas nama negara ini Pak, kami bisa minta. Maksud saya ini kan mereka ini kan pemerintah, ini mewakili negara Pak. Masa ada rahasia buat mereka itu, dan ini kepentingan adalah masyarakatnya. Dalam rangka untuk validasi nanti data ini, mereka kan butuh data. Ya, apa yang mau diverifikasi kalau tidak ada datanya? Betul Pak. Kami Bulog hanya menerima data. Mungkin ada pihak yang lebih berwenang untuk data tersebut. Karena ramuan datanya itu kan bukan dari kami. Itulah bingung kami. Karena Kemensos itu adalah perwakilannya itu kan dinas sosial, tetapi tidak ada. Bappenas juga kita sampaikan ke Tapan sebagai perwakilannya juga. Bappenas juga, ke Tapan juga tidak ada datanya. Jadi tunggal ini kenapa kenapa data ini harus disembunyikan, dirahasiakan ini? Kalau dasar hukum dasarnya kami itu perintah dari Bulog pusat Pak. Kalau dasar hukum kami tidak tahu Pak. Ini mungkin maksudnya ini Pak, kita sebarkan secara tidak secara resmi ya kepada masyarakat atau kepada LSM, itu mungkin yang lain Pak, mungkin itu tidak bisa. Tetapi kalau pemerintah daerah minta Pak, atas nama pemerintah daerah camatnya ini minta untuk rangka kepentingan verifikasi validasi, saya kira bisa Pak, tidak ada masalah, tidak ada yang dilanggar. Jadi kami minta kerjasamanya ini Pak, di dalam melalui forum ini. Kami minta ini datanya ini dikasih Pak, dikasih datanya ke, iya. Atau kita sampaikan Pak, supaya disampaikan ke pusat bahwa ini perintahnya DPRD Kota Parepare meminta data diserahkan ke dinas ke kecamatan dalam rangka untuk kepentingan verifikasi validasi. Iya. Kalau untuk data Pak, posisi sekarang itu sudah ada semua di kelurahan. Di tingkat kelurahan ada semua. Ada di kelurahan. Sudah ada semua di tingkat kelurahan. Ya, yang dipegang pendamping Pak, tapi kan izin Pak Ketua izin. Iya, yang pendampingnya Pak. Ada Pak, itu datanya Pak, tidak ada satupun yang tahu di daerah Pak. Apakah ini datanya tidak pernah diperhadapkan sama kepala daerah? Cuma Bulog kan Pak yang tahu ini data. Izin Bu, kalau data pun kami tahunya itu H-1. H-2 setelah input aplikasi rencana salur. Kami juga sebenarnya tidak tahu. Jadi pada saat kita penginputan jadwal salur kemarin, misalnya pada saat rapat, saya tanggal 17 Pak ya, tanggal 17, tapi sepakat kita mundur dulu. Kami belum bisa terima namanya kalau belum input rencana salur. Jadi sifatnya itu data dadakan. Pak ya, kita DPR minta supaya Bapak koordinasi dulu lah dengan Bulog pusat, supaya ini datanya ini diserahkan ke teman-teman kecamatan dan untuk kepentingan verifikasi validasi data. Ya. Kalau di kelurahan tidak ada ya Pak Camat? Katanya ada di siapa pendampingnya itu? Ya, pendamping dari Bulog juga.
Oh, berarti ini bukan di kelurahan. Datanya itu ada di pendamping. Pendampingnya itu orang Bulog. Iya. Oh iya, itu kan undangan Jina kasih Ki, bukan dataan itu. Iya. Ada? Begini Pak, kalau begitu, Ari, surati dia, minta atas nama DPR, DPR yang minta, ya. Jadi hasil keputusannya DPR ini sebagai bentuk pengawasan DPR, DPR minta data itu, ya, surati nanti. Kalau dia tidak kasih kita ke pusat, kita lapor dia. Kalau dia tidak kasih kita, ya, DPR yang minta sebagai bentuk pengawasan. Kami dilindungi undang-undang Pak ya. Kami bekerja atas nama negara, kerja atas nama undang-undang. Jadi tidak ada rahasia-rahasia bahwa kami. Ini kepentingan masyarakat ini. Karena kalau begini modelnya Pak, di semua data itu disembunyikan, wah, gimana caranya? Saya tunjuk. Dan ini persoalan ini dari tahun ke tahun tidak selesai Pak, ini persoalan data ini. Jadi saya minta ini ya, saya minta ini semua nanti ini turun, ada BPS apa, tolonglah ada kolaborasi lah Pak. Koordinasi dengan pemerintah setempat, kalau perlu jadi inisiatif ya, siapa yang menjadi inisiasi ini, menjadi inisiatornya ini untuk membentuk sebuah tim. Iya. Kami DPR pernah Pak ya, pernah mau menjadi inisiatornya itu, kami mau bentuk namanya tim, melibatkan semua unsur yang ada. Tapi kalau nanti kami lihat seperti ini Pak, dan tentu nanti ini kami akan menjadi atensi teman-teman DPR ini, terutama Komisi 2, kami akan koordinasikan ini di pusat. Walaupun nanti pasti jawabannya itu bahwa kami data ini data dari bawah, dan data ini sudah diverifikasi, divalidasi oleh pemerintah setempat. Ya, nanti kita lihat dah. Nanti apakah kita nanti DPR ini akan menjadi inisiatornya untuk melakukan bentuk sebuah tim untuk melakukan verifikasi validasi. Nanti DPR yang ambil alih. Karena kalau seperti Pak tidak selesai. Ya. Kalau Pak Tanagali, Pak Iqbal ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Apa yang kita bahas pada hari ini sebenarnya ini bukan persoalan baru Pak. Jadi saya dengan Pak Batir tadi visi-visi ini dari zaman kita juga sudah seperti ini sebenarnya. Ya. Jadi bukan hal baru ini, mungkin teman-teman juga di kelurahan, kecamatan, dinas sosial juga tahu. Tetapi syukurnya saya mendapat tadi informasi bahwa ini ada impres baru terkait dengan DTSN. Saya kira ini yang bisa menjadi aturan kita untuk menyatukan semua data sehingga tidak ada lagi tumpang tindih, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada kambing hitam, dan seterusnya. Ya, cuma ada benturan baru tadi ini, tapi saya kira tadi mungkin kita tidak bisa menyalahkan Bulog, ya karena saya kira Bulog juga BUMN yang mirip-mirip seperti militer, garis komando. Kalau dilarang kasih data dari atas, pasti dia tidak kasih data, karena dia vertikal, bukan urusannya dengan pemerintah daerah. Tetapi masukan saya mungkin hari ini hasil kesimpulan kita dari RDP ini salah satunya adalah merekomendasikan untuk meminta data tersebut. Sehingga Bulog ada dasar ke pusat untuk membuka data itu, termasuk memang tadi kan ditanyakan ada tidak dasar hukumnya, tapi kan tidak bisa dijawab. Cuma perintah saja. Mestinya kan setiap hal yang bersifat umum itu harus ada dasar hukumnya kalau dilarang dibuka. Apalagi informasi, dan saya kira ini informasi umum. Mestinya informasi begini tidak perlu ditutup-tutup ya. Apalagi kalau mau kita verbal, bagaimana cara kita verbal kalau kita tidak punya data? Bukan rahasia negara. Bukan rahasia negara sebenarnya. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Iya, kasih banyak. Jadi kita nanti kesimpulannya, nyorotnya. Kemudian nanti Pak, saya sudah bisik-bisik di semua teman-teman Komisi 2. Kalau begini, saya lihat kondisinya ini, lebih kami nanti komisi ada bentuk tim Satgas juga untuk lebih mengetahui. Iya, itu adalah bentuk pengawasan DPR. Ya, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut. Bayangkan Pak, kalau sudah zamannya Pak Prof Batir Tejan, zamannya Pak Iqbal, ini persoalan ini masih persoalan lama. Dan apa yang dialami seperti yang dialami juga hari ini.
Ya, oleh karena itu ya nanti kami dengan melalui rapat ini sebagai kesimpulan juga dari rapat ini ya kami akan mengusulkan ke pimpinan untuk membentuk satgas terkait persoalan ini. Jadi jangan saja pemerintah membentuk satgas kelurahan. Kalau perlu nanti juga kami DPR bentuk satgas ini. Ya dalam rangka untuk lebih mendalami ya terkait persoalan carut marutnya persoalan data ini. Kan ini tidak selesai Pak. Ya. Saya kira cukup ya. Jadi saya ingatkan kembali lagi Pak Camat, seluruh camat supaya ini secepatnya dikoordinasikan ke lurahnya. Yang terkait tadi apa namanya pergantian. Ya. Dan kemudian pendampingnya itu ya. Jadi ada Camat Bacu Kiki, ini ada warga ini mungkin bisa diprioritaskan untuk dalam penggantian itu. Ya, saya kira ini Pak cukup ya. Sudah jam 7 kita juga sebelum sholat asar ini. Jadi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir dari Bulog, ada dari Dinas Ketapang, BPS, dan Dinas Sosial, kemudian Camat Kota Parepare, kemudian ada masyarakat dan teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran tampak dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam rapat ini. Saya kira hal yang biasa dalam sebuah rapat kalau ada yang suara agak-agak tinggi atau seperti apa. Ini kami mohon maaf wakili teman-teman Komisi 2 dan saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.